dari Ilkom Uniwara yang kemarin itu baru dapet rezeki nih, yang menantang ya untuk kalian gitu. Tapi untuk di startup kalian dan mungkin yang harus perlu dikembangkan lagi ke depannya itu apa gitu. Ya, Uniwara Talk. Ngobrol bareng Patriot. Hai guys. So, kenalin di sini aku Indah. I am as a new host. Ya dengan apa ya, kita membawa suasana baru di sini. Sebelumnya kan kita di ruang cyber nih, kita sekarang di sini. Oke, jadi kita bersama teman-teman dari Ilkom ya. Oke, dari Ilkom Uniwara yang kemarin itu baru dapet rezeki nih untuk menang gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Masnya. Kalau kita kan udah kenalan nih, ini kenalan ke viewersnya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, bisa disapa Fauzi, dari Prodi Ilmu Komputer Angkatan 2020. Oke. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Rusdi, bisa dipanggil Danil, dari Prodi Ilkom 22. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadi Syandi, bisa dipanggil Ray. Saya juga dari Prodi Ilkom Angkatan 2022. Oke. Perkenalkan, nama saya Lailatul Imamah, biasa dipanggil Lila. Saya juga dari Prodi Ilkom 2022. Perkenalkan, nama saya Alfia, bisa dipanggil Alfi. Saya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ITB Yadika Pasuruan, Angkatan 2019. Oke, jadi bisa dilihat ya, ini mostly yang berempat ya, ini dari Uniwara dan yang satunya adalah kita kedatangan tamu dari ITB Yadika. Oke, Mbak Alfia. Jadi Mas Fauzi, Mas Daniel, Mas Ray, Mbak Lila dan Mbak Alfia. Oke. Ini kita udah ngobrol dikit nih tadi sebelum podcast. Tapi mungkin ini ya, kita ulangi lagi sedikit karena ada hal yang harus diluruskan ya. Sebenarnya itu bukan lomba, cuma event. Jadi gimana Mas Fauzi sebenarnya? Mungkin ada banyak dosen-dosen ataupun teman-teman kita yang mungkin salah pemahaman dalam hal ini. Kita disangkanya itu menang lomba. Ya benar, kita emang menang lomba dalam hal penyusunan proposal ataupun penyusunan proyek. Tapi dalam hal tersebut itu, dalam acara tersebut itu bukan pelaksanaan lomba, melainkan istilahnya itu bootcamp. Yang sebelum-sebelumnya itu ada yang namanya beberapa tahapan pelatihan, mulai dari pelatihan IT support secara online, secara daring, melalui platform pembelajaran Aguna Course. Terus juga setelah itu ada pelatihan soft skill, berlanjut dengan additional class, additional training kalau nggak salah. Itu ada 2 kelas juga. Selanjutnya, puncaknya itu kalau penutupnya ataupun grand eventnya itu ada di bootcamp itu tadi. Nah, dalam bootcamp itu tersebut kita selaku kebetulan tanpa disengaja, kita juga nggak tahu kalau sesama Ilkom khususnya itu sama-sama daftar di pelatihan tersebut. Kita ketemunya itu setelah pelatihan IT support itu selesai, kita baru ketemu, baru sharing-sharing. Oh iya, kamu ikut pelatihan IT support ya? Iya, saya juga ya. Apalagi mendekati acara yang grand event ini, kita dimasukkan sebelum itu kan daftar terlebih dahulu, memastikan memastikan kehadiran di bootcamp tersebut atau enggak. Tiba-tiba saya lihat di grup, loh kok ternyata anak Ilkom semua. Terus juga ada beberapa anak Uniwara yang kebetulan hari ini berhalangan hadir gabung podcast bersama kami. Itu akhirnya kita bersama membuat suatu kelompok yang berujung ke project yang bisa mendapatkan rezeki juara ini. Oke, jadi to sum up, jadi teman-teman ini adalah individual yang mendaftar bootcamp di apa namanya, bootcamp apa? Work in Touch ya. Work in Touch itu di bawah naungan Google. Plan Indonesia. Plan internasional. Plan internasional. Oke. Jadi kayak sekarang kan lagi gencar-gencarnya bootcamp nih ya. Jadi teman-teman pada ikut, terus kemudian menemukan teman-teman satu alma mater dan kebetulan juga satu prodi,
Tapi ini sebenarnya kelompoknya satu kelompok berapa orang? Satu kelompok ada 10 orang. Ini berarti ada kurang 5 orang lagi ya? Iya, benar. Oke, yang mostly juga Uniwara. Iya, ada yang dari Unisma, ada yang dari Probolinggo juga ya. Ada dari Mbak ini ya, Mbak Fia Iya, juga dari ITB gitu. Gitu, oke. Dari awal daftar bootcamp tuh bulan apa tuh kira-kira? Kalau awal daftarnya itu sih bulan-bulan akhir Mei ya, akhir-akhir Mei. Oh, Mei ini ya? Iya. Mei kemarin nih, oke. Variasi ya. Saya dapatnya Juni. Kayak batch 2 gitu? Iya, macem-macem lah gitu. Oke. Jadi sampai di event kemarin tuh berapa lama tuh kalian harus menempuh event itu tuh? Ada 1 bulan 2 bulan? Lebih, Nggak Kak. apa-apa? Iya. Kalau dari saya sendiri ya, dari awal daftar kursus itu November. November. Nah, Tahun lalu. Iya, November Oh, 2022. oke, Nah, oke. kemudian lulus Desember. Awal Desember itu sudah lulus. Nah, kan lanjut lagi ke soft skill. Ada materi lanjutkan ke soft skill. Itu kalau nggak salah bulan Maret gitu. Bulan Maret. Kemudian lama diangkat lagi, Kak. Kan sudah soft skill ya. Kemudian diberi kepercayaan menjadi youth leader. Oh, I Jadi see. yang pertama cuma member, kemudian kita juga menjadi youth leader untuk mengatur member-member gitu. Oh, oke. Nah, dan acara puncaknya ya acara kemarin tuh. Event ini ya, Bootcamp gitu. lagi. Jadi teman-teman disuruh buat proposal ya? Ya, Iya, disuruh proposal. Gimana? Mbak Lila gimana? Mungkin mau menambahkan gimana proposalnya? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ya pertama buat proposalnya sendiri, pertama kan bikin kelompok itu ya, kita kan dari beda-beda, belum nemu kan ide yang cocok itu apa. Terus waktu hari pertama kita itu sebenarnya hari pertama itu sudah mikir mau kumpul buat bikin idenya itu kayak gimana gitu. Terus ternyata iseng-iseng foto-foto, niatnya cuma foto-foto. Ternyata tiba-tiba ngumpul jadi satu. Kebetulan yang nggak ada waktu itu Mas Auzi ya. Oke. Ketuanya nggak ada waktu itu. Akhirnya ya kita anggotanya itu mikir buat ide. Sebenarnya banyak sekali idenya. Dan waktu hari kedua baru memutuskan satu ide, itu cyber security. Oke. Kalian bisa jelasin sedikit nggak cyber security itu kayak gimana? Oke. Jelasin lagi. Kalau dari cyber security sendiri ya. Kalau cyber security kan seperti polisi tapi di online gitu. Oke. Polisi di dunia maya lah gitu. Nah, kalau kami tuh membentuknya itu Cyber Security Solution kan ya. CSS Cyber Security Solution Agency. Nah, itu di mana kami itu membuat suatu website gitu, membuat satu website yang menampung website-website seluruh Indonesia itu supaya websitenya tuh menjadi kuat, aman gitu. Jadi kalau Secara protectionnya ya. skala Oke, protection. Jadi jika mungkin dari website-website Indonesia itu membutuhkan keamanan gitu, jasa keamanan, jadi bisa ke website kami. Oh, oke. Jadi itu ide pertamanya ya. Ide. Nah, gimana nih? Ini menarik nih. Kan as you state before, kalian itu bingung kan, banyak banget idenya. Itu kenapa kok akhirnya sampai berani ngambil cyber security dan oke, ini project kita nih gitu. Gimana tuh ceritanya? Mungkin Mas Rey? Karena kita ada expertnya. Oh, oke. ini Siapa nih expertnya? Ini oh, nih expertnya ini. Daniel. Wah. Oke. Unik sekali. Jadi kita langsung decide karena udah punya pengetahuan sekali soal masalah cyber security dan bagaimana ya? Memang paling cocok gitu ya, paling iya, pas gitu. paling pas dengan apalagi yang kita IT Oh iya. prodi ilmu komputer, teknik informatika. Jadi kita langsung pilih yang cyber saja yang paling familiar dan juga udah ada expertnya. Oke, Seperti itu. that's great. Maksudnya kalian udah bisa melihat potensi dari anggotanya ini kan udah mau kemana gitu. Jadi ngambil hal yang memang bisa diselesaikan sesuai capability masing-masing gitu ya. Oke. Terus mungkin Mbak Alfia bisa cerita gimana kok tiba-tiba bergabung dengan teman-teman yang dari Uniwara?
Jadi pertamanya itu saya bergabung kan, ya leader saya pas di Coursera itu kebetulan Mas Fauzi gitu. Oh, oke. Terus pas pembagian kelompok di bootcampnya itu, nah tiba-tiba saya dimasukkan ikut kelompoknya juga gitu. Jadi ya saya bergabung sama anak seperti itu. Oke, gitu. Ngerasa canggung nggak Mbak kalau misal udah beda univ gitu awal-awalnya? Enggak sih, kalau saya enggak, soalnya itu saya kan suka relasi sama orang-orang gitu. Jadi saya kalau mengenal sama beda univ atau beda universitas gitu, saya lebih seneng. Oh, seneng gitu ya, ketemu banyak temen, Iya, connection ketemu lebih baru banyak, gitu. ya, koneksi baru jadi. extrovert energy gitu ya. Oke. Ini berarti kan event di luar kampus nih. Gimana tuh tanggapan para dosen-dosen di universitas Mbaknya di ITB Yadika dan juga Uniwara? Siapa yang mau menjawab? Kalau saya dulu itu kan saya pas ada event bootcamp itu izin ke dosen saya, ada matkul pas itu. Terus saya habis bootcamp itu langsung saya informasi ke dekan. Langsung dekan saya itu kayak antusias banget. Wah, selamat bebas gitu. Langsung dibuatkan kayak semacam Banner ucapan gitu. ya. Oke, disambut ya. Disambut banget, kayak dosen-dosen di sana itu langsung antusias gitu, menyemangati banget, memotivasi banget mahasiswanya. Intinya sangat mengapresiasi apa yang dicapai mahasiswanya. Oke. Kalau di Uniwara sendiri gimana tuh? Awal kalian approach lecture-nya ya? Kalau dari saya pribadi, sebelumnya sudah ada mahasiswa ataupun anggota kelompok kami yang nggak berhalangan hadir itu nyampaikan ke dosen, Bu, kelompok kami menang lomba proyek kelompok kami menang. Acara apa itu? Bootcamp IT, Bu, di Batu. Apa proyeknya? Cyber Security Agency, Cyber Security Solution Agency gitu. Konsepnya seperti apa dijelaskan juga. Tiba-tiba kemarin setelah bootcamp saya masuk kelas itu beberapa dosen itu mengucapkan selamat gitu. Bukan selamat hati-hati di jalan, bukan. Tapi selamat atas kemenangannya seperti Iya, itu. congratulations gitu selamat ya. atas kemenangannya. Iya, Bu, itu ya bukan atas kerja kami dari Prodi Ilkom saja, tetapi kebetulan kami kolaborasi dengan beberapa teman-teman dari luar Pasuruan, ada juga dari luar Uniwara, ada yang dari ITB Yadika, terus juga ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Unisma gitu. Kebetulan waktu itu juga sama-sama akrabnya gitu, meskipun baru kenal, serasa sudah kenal beberapa tahun yang lalu gitu. Sefrekuensi ya, berarti enak. Kalau dong. kata teman-teman ekstrovert gitu ya. Oke, extrovert energy di sini. Kok saya merasa terhakimi karena saya introvert energy nih gitu. Oke. Ini hal yang menarik juga nih. Kan berarti ada yang dari November ya kemarin ikutnya. Tadi kan kayak batch per batch gitu kan. Nah, itu yang dari batch awal berarti otomatis akan jadi youth leadernya yang di batch baru. Oke, gitu. Apa sih terutama tantangan terbesar kalian yang kalian hadapi gitu waktu mau ngajuin proposal ini tuh, atau selama ini berlangsung itu gimana tuh? Challenges terbesar yang kalian... Tantangan terbesar ya, menurut saya mungkin organisirnya. Karena kita benar-benar mepet sekali untuk mengajukan proposal. Sebenarnya kita sudah di-spill di grup awal bahwa ini suruh membuat proposal untuk kita mengajukan di akhir hari bootcamp. Itu sudah berapa minggu sebelumnya. Kompens dibuat, tapi sayang sekali kita masih nyari anggota, masih selesaikan organisasi gimana. Jadi kita baru memikir hari ini benar-benar pas hari hanya di pelatihannya. Dan itu pun pas malam hari, dan saya tadi pas foto-foto tiba-tiba langsung ngomong soal proposal gitu gimana. Selain itu juga lebih ke teknikalnya, karena kita juga sebenarnya dapat kelas eksklusif untuk bagaimana mengatur bisnis, dari manajemen project canvas, analisis pasar, bagaimana manajemen keuangan, buat laporan keuangan. Termasuk SWOT analisis juga ya? Iya. Oke. Satu kita gunakan dari kelas eksklusif itu untuk membuat proposal ini, dan itu sih teknikalnya emang gak susah karena kebanyakan kita masih mahasiswa yang belum familiar dengan bisnis seperti ini. Tapi untungnya salah satu anggota kita juga ada yang sudah mulai bisnis ya, udah punya bisnis, dan kita bisa dibantu sekali. Siapa yang punya bisnis ini, Mas Fauzi kah? Bukan. Oh bukan. Oh bisnis apa?
software host. Oh, software juga. Oke, that was great. Mungkin kalau dari Mbak Lila, kalau challengingnya ngerasa apa gitu? Kayak yang paling menantang nih apa nih gitu selama event gitu. Selain dari yang kerja kebut semalam itu ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih, sama aja. Ya sama aja. Oh, jadi kayak sakitnya ditanggung bareng-bareng ya, jadi rata gitu ya. Oke. Soalnya kan langsung tiba-tiba bikin kelompok, terus tiba-tiba nentuin ketua, deadline-nya tuh cepet gitu, mepet banget. Jadi itunya sih yang bikin. Tapi kayak kalian bisa dibandingkan sama ini sih, di-compare sama yang buat Candi Roro Jonggrang itu semalam. Kalian bikin proposalnya semalam gitu. Jadi kayaknya kalian sefrekuensi sama mereka tuh yang dari zaman dulu tuh gitu. Atau kalian reinkarnasinya? Bukan ya? Bukan. Oke, bukan. Oke. Ini mungkin belum dijelasin ya, belum kenalan. Tadi kan kenalan secara individu. Kalau secara struktural gimana tuh? Siapa bagian apa gitu secara di startupnya? Oke. Kebetulan tadi sudah kenalan juga. Saya sendiri di manajemen di bisnis ini dipercayai atau ditunjuk juga, ditodong bahkan ditembak sekalian, komplit di posisi leader. Oke. Gitu. Ini teman-teman yang mungkin belum tahu, karena saya juga baru tahu ya, saya adalah mahasiswa baru di sini. Ini adalah Presma kita. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan lanjut. Kalau saya ditunjuknya itu di bagian developer gitu. Oke, developer expertnya tadi ya. Oke. Kalau Ray, bagian apa Kalau tuh? saya juga bagian developer, lebih ke asistennya. Oke. Saya masih belajar dulu udah expertnya bagaimana untuk menjalankan bisnis ini. Oke. Mbak Alfia? Kalau saya sih di bagian itu desain sama digital marketingnya seperti itu. Karena pemasarannya ya. Iya, pemasarannya sudah seperti itu. Kalau saya di finance, bagian finance. Sebenarnya masih belajar. Oke, karena mungkin basicnya juga ini ya, yang tadi di-mention sama teman-teman, kalau kita nih, kalian tuh lomba yang tapi masih belum familiar sama startup bisnis tuh kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu challenging yang menantang ya untuk kalian gitu. Tapi untungnya alhamdulillah ada yang udah buka bisnis, jadi tahu ya alur-alurnya bisnis itu kayak gimana. Nah, ngomongin alur bisnis, kalau misal SWOT-nya tuh boleh nggak di-spill SWOT-nya itu apa gitu. Jadi kayak mungkin ada potensialnya apa gitu dari startup kalian, dan mungkin yang harus perlu dikembangkan lagi ke depannya itu apa gitu. Agak bingung. Oke, Masih it's okay, spill it's okay. di PPT dulu. Oke, buka PPT. It's okay. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah juara 4 kan? Iya, bener banget. Juara 4 dari persaingan yang cukup ketat ya. Berapa di kelompok? 30 ya? 30. Setiap kelompoknya isi 10 orang. 10, berarti 300 orang. Dan ini teman-teman adalah juara 4 yang menurut aku udah bukan secara numerik ya, bukan 1, 2, 3 ya, tapi dilihat dari kemauan yang besar dan juga usahanya yang hebat gitu ya, akhirnya bisa menang juara 4 itu udah spesial banget sih menurut aku pribadi gitu. Oke, sebentar. It's okay, we can wait. Bahkan sebelum keterima itu kan ada seleksi juga, Kak. Kan dari banyaknya member ya kan, semua itu pasti pengen ikut lah ke acara puncak ini kan. Ini acara itu sangat jarang sekali. Nah, dari 5.000 member itu kan, member dari semua itu pelatihan ini 5.000 ya, cuma 5.000 lebih. per batch. Oke. 5.000 itu yang daftar 3.000-an lebih gitu. Tapi yang keterima itu cuma 300. Oke, dari awal emang persaingannya ketat banget ya. Ketat banget persaingannya. Oke. Dan alhamdulillah juga saya juga dapat MVP dari 2 terbaik nih, sangat bangga. Gimana tuh maksudnya tuh? MVP jadi untuk 300 peserta di dalam seluruh pelatihan bootcamp nanti akan diberikan
2 peserta dengan title MVP, Most Valuable Participant. Oh, Jadi yang I paling see. aktif. Ya, You are you know. selected out of one of them. Yes, Okay, I'm that was very grateful great. for that. Dan juga bantu teman-teman juga nih. Iya, jadi ada privilege-nya ya, yang tadi ada udah bangun bisnis, ada yang senior expertnya, terus Mas Ray juga dapat MVP gitu ya. Kayak this is a complete group gitu dari teman-teman yang semoga aja bisa apa ya, terus menjalani ide-idenya yang startup itu bisa jalan dengan baik ya, kayak gitu. Mas Fauzi, udah mungkin tadi SWOT-nya? Oke, kenapa? Oke, dilempar ke Mas Daniel ya, karena dia merasa tertodong Mas. Iya, tertodong. Oke. Untuk SWOT kan dari SWOT, dari S, strength, dari kekuatan kita itu kan cyber security agency. Di Indonesia itu yang top of mind gitu. Top of mind. Jadi ke viral lah gitu cyber security itu. Oh, oke. Kemudian untuk weakness-nya itu kelemahan lah dari bisnis yang kita jalani ini, yaitu target market itu kecil. Soalnya kan minim pengetahuan dari orang-orang tentang security. Oh, masih tentang belum aware cyber gitu security, ya. Masih minim sekali. Kemudian yang opportunities dari kompetitor yang top of mind itu belum ada. Jadi misal gini Kak, kalau kita mencari misal kalau yang disebut merek ya. Misal kita mencari air mineral, nah kita kan pasti terjudu ke satu merek gitu. Misal, nah itu. Ya brandingnya mereka gitu ya, mereka. oke. Nah kalau cyber security, nah kita kan belum tahu kok siapa mereknya yang paling hebat di cyber security. Yang paling Oh, oke, terkenal, jadi kan belum ada. pesaing bisnisnya tuh masih minim gitu Masih ya. minim. Oke. Nah kemudian threats, ancaman itu ya misal ke depan pemerintah mengadakan program sendiri gitu buat keamanan cybernya sendiri. Nah itu yang menjadi threats dari bisnis kita. Oke, mungkin Mas Ray mau menambahkan? Saya mau nambahkan dikit ya. Untuk mungkin strength-nya itu tuh juga ada satu lagi. Kita itu menyemplungkan bisnis kita fokus ke target kepada instansi kampus atau sekolah daripada perusahaan-perusahaan, karena pada perusahaan-perusahaan itu pemainnya sudah besar-besar, ada dari Telkom, dari Axis seperti itu. Jadi kita menargetkan marketnya mungkin market share-nya mungkin kecil, tapi kita benar-benar nggak ada pesaing di situ yang target untuk sekolah dan kampus. Dan juga untuk kelemahannya sayang sekali itu awareness-nya kurang. Jadi mereka agak sungkan untuk menggunakan bisnis pengamanan kita. Karena menurut mereka pengamanan di web itu tidak perlu banget ya Mas ya. Nggak dipikirin segimananya gitu ya, masih belum gitu ya. Segimana bahayanya gitu. Kalau kan sesuai dengan pengalaman gitu Kak ya. Dengan pengalaman. Waduh, ada apa nih? Pengalamannya apa nih? Kok kayaknya excited dari developer gitu. Ya kalau sudah simpan backupan gitu, kalau backupan ya bodo amat gitu, walaupun udah ke hacker gitu, ke hack ya bodo amat, ya kita kan punya backupan, ya backup lagi gitu. Oh gitu ya. Gitu kan? Gitu. Oke. Jadi masih agak tertinggal ya, belum mengikuti sebagaimana mestinya dan pentingnya cyber security buat website gitu ya, buat keamanan data, privacy dan lain sebagainya. Oke, padahal itu penting banget ya. Kalau misal pun ada data yang bocor itu kan ya gimana ya, agak berabe ya. Nanti disalahgunakan, pinjol lagi nanti. Iya, bahaya gitu. Nanti kan katanya yang weakness-nya tadi kan secara awareness. Nah, itu kan bagiannya Mbak Alfia ya nanti ya. Digital marketingnya gimana pemasarannya tuh? Udah ada gambaran nggak gimana? Ini kalian juga aktif di sosmed atau gimana? Udah bikin kayak official account gitu? Oh belum. Kalau untuk pemasaran sendiri itu pertama kita itu sosialisasi, mengadakan semacam sosialisasi ke kampus-kampus gitu mengenai bahayanya kalau kita nggak ada pengamanan web itu seperti apa. Jadi kita mulai dari ke sosialnya dulu seperti itu biar menyadarkan mereka dulu. Nah kalau gitu kita mulai merintis bisnisnya seperti itu. Oh oke. Kalau bagian finance-nya gimana nih? Itu gimana nih?
Jadi kemarin dapat reward apa nih? Mungkin bisa di-spill sama Mbak Finance-nya ya. Gitu. Ya, alhamdulillah kemarin kan kita dapat BOP ya. BOP-nya itu 2 juta sama coachingnya itu 12 juta, alhamdulillah. Nah, itu kita masih belum ya? Belum. Masih akan benefitsnya akan datang. Oke. Akan datang. Oke, coming soon. Aduh, kok kayak film ya. Coming soon. Tapi untuk coaching 12 juta itu maksudnya kalian di coaching gitu? Iya. Oh, oke. Senilai 12 juta. Iya, benar. Oke, nanti juga pasti ada expertnya juga kan ya? Iya. Berapa coach? 1 atau 2? Masih belum. Oh, Iya, masih belum tahu. Oh, oke. Masih tahap awal sekali. Tebal sekali. Berarti ini kalian progresnya sampai di sini masih akan gitu ya melaunch bisnis startup kalian gitu ya. Gitu. Oke, that was great. Gitu. Mungkin tepuk tangan kita untuk kita semua dulu gitu. Keren banget. Kayak gitu. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama adalah apa sih kesan dan pesan yang paling berkesan gitu? Kesan dan pesan yang paling berpesan, hah? Ya, agak ribet ya. Ya. Pokoknya kayak the most your apa ya, kayak your opinion or your experience that you remember the most itu apa? It was great. It was That's the great. thing. Kita dapat pelatihan yang banyak sekali dari bisnis, dari juga self improvement untuk merancang kita diri sendiri bagaimana ke depannya. Dan juga lombanya ini kita merancang proposal dibantu oleh kelas eksklusif dan juga teman-teman yang benar-benar serius untuk melakukan proyek ini, benar-benar heboh dan great sekali. Gitu. Itu Oke. untuk kesannya sih ya. Iya, pesannya mungkin Untuk kalian yang di sana, para mahasiswa, just do it. just do it. Lakukanlah, ikuti kayak bukan bootcamp, bukan pelatihan, ikuti, jangan takut. Ini kan gak ada konsekuensinya sama sekali kok. Cuma ikut saja, jalani dulu, pasti akan ada experience yang benar-benar hebat kok. Karena ini long term ya, Iya. untuk jangka panjang gitu. Maksudnya efeknya nggak cuma sampai kita ikut event terus selesai, enggak, tapi bahkan bisa jadi portofolio waktu mau ngelamar kerja. Itu kan udah bagus banget. Kalau Mbak Lila gimana kesan pesannya? Ya, kesannya pertama saya sendiri kan belum punya pengalaman ya terkait bisnis gitu kan. Bisnis startup itu kan belum punya pengalaman. Ya dari bootcamp Work in Touch ini alhamdulillahnya dapat pengalaman yang banyak sekali gitu terkait bisnis terutamanya gitu. Oke, gitu. Mbak Lila siapa? Mbak Alfia, sorry. Kalau untuk saya kesan dan pesannya itu pesannya sangat senang sekali karena mendapatkan ilmu baru ya, bahkan bidang ilmu yang sangat saya minati itu ada di situ gitu. Saya kan minat di bidang digital marketing, jadi saya langsung bertemu langsung sama coachnya, jadi kayak seneng banget gitu mendapat ilmu baru, juga teman-teman baru dari berbagai wilayah gitu, bisa kenalan dan bisa menambah relasi baru seperti itu. Oke, gitu ya, sesuai passionnya gitu ya, alhamdulillahnya. Gitu. Mungkin di atas bisa diimbal? Oke. Kesan dulu ya. Kesan dari saya ya gitu kan, awalnya kan saya cuma meminati kan cuma satu gitu, ke developer saja gitu, ke cyber security saja. Nah, ternyata kalau kita membuat startup gitu, gak butuh cuma satu saja. Ternyata kita hanya butuh tentang bisnisnya, finance-nya, terus banyak ya ternyata unsur-unsurnya gitu. tuh. Ya, jadi dari itu saya mengetahui lah. Jadi sharing-sharing. Kalau buat startup itu gak cuma satu, tapi banyak. Jadi membutuhkan tim juga. Oke. Kemudian pesan, ya sama seperti Mas Ray tadi ya, just do it. Karena jujur saya dulu itu awal mendaftar kursus ini, ya awalnya sih pesimis gitu Kak. Apa iya sih saya terima di program yang disupport oleh Google ini gitu. Nah ternyata ya setelah saya lakukan, jalani, ya terketerima sampai malah jadi leader dan bahkan udah juara 4 ini besar. ya. Oke. Jadi Gak ya nyangka just gitu do ya. it. Just do it. Kalau Mas Ozi, kesan-pesannya gimana? Kalau kesan saya pribadi sih mulai dari awal itu sangat luar biasa lah. Khususnya kan pelaksananya itu dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, terus juga ada beberapa partner kursus juga. Kebetulan kami ini kursusnya ada di Aguna Course, nama platform kursusnya.
Terus juga khususnya juga apalagi disupport dengan Google yang nominalnya juga lumayan luar biasa fantastis. Dan mulai pelaksanaan event awal pelatihan IT secara daring itu saya sendiri juga kaget. Soalnya pelatihan ini beda dari yang lainnya. Oke lah, saat pelatihan yang lainnya itu di deadline, kalau nggak kerjakan atau enggaknya itu kita ditinggal. Tapi kalau pelatihan IT support yang dilaksanakan oleh WIT ini, disingkatnya WIT lah. Work Intake ya. Work Intake Aguna Kos itu sangat luar biasa. Sampai-sampai mungkin bagi teman-teman yang punya pacar itu kalah perhatiannya. Karena apa? Di saat kita agak mengerjakan, di saat kita nggak update sampai mana, terus saat kita nggak ngerjakan 1 hari pun itu sudah dikabari. Ayo silakan dilanjutkan dikerjakan. Sudah sampai mana pelatihannya? Berakhir terus lama-lama kemudian akhirnya saya berada di posisi leader tadi, ternyata diangkat bagian opera-opera tadi. Opera-opera. Yang dulunya Oke. saya diperhatikan agar mengerjakan kursusnya, sekarang ditaruh yang bagian atas, bagian ngoprak-ngoprai. Saya bagian dipercaya bagian menanya teman-teman, perhatian ke teman-teman agar mengerjakan. Salah satunya ya Mbak Alfia tadi yang sempat disampaikan. Kebetulan dia sendiri ya saya chat terusan. Permisi Kak, sudah ngerjakan sampai mana? Aduh, Permisi Kak, gitu ya. apakah ada kendala bisa saya bantu? Iya. Gitu. Tapi emang udah bener yang dilakukan Mas Fauzi, controlling the group gitu controlling. ya. Terus juga pesannya lakukan apa yang harus Anda lakukan, terus juga jangan melihat apa yang mau didapatkan. Yang penting usaha dulu, hasilnya belakangan. Pasti hasilnya itu yang baik, bukan yang buruk. Itu mungkin pesan dari saya. Oke, mungkin ini last question ya, bukan question sih, ini kayak kita kan sebagai tim ya, intinya jadi tim player toh, maksudnya kayak orang yang memang bisa bekerja dalam tim dan secara individu gitu. Ini lebih ke branding sih, misal aku, satu kata untuk aku yang membranding diriku sendiri adalah reliable, bisa diandalkan. Kalau Mas Fauzi apa? Satu kata yang mewakili Mas Fauzi dalam tim itu apa? Kalau satu kata dari saya sendiri sih tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Mas Daniel? Kalau saya satu kata itu semangat. Oke. Yang expert ya, semangat. Satu kata yang mewakili Mas Ray itu apa kira-kira? Gak paham sih sebenarnya. Mungkin lebih ke tim playernya sih. Saya lebih menggunakan ke tim dulu daripada saya sendiri. Gak ada yang lain. Tim playernya ya. Oke. Menyenangkan mungkin soalnya. Oh, menyenangkan. Oke. Soalnya sering dibully. Oke. It's okay. Oke. Kalau untuk saya sih selalu optimis gitu. Apapun yang kita lakukan kita harus selalu optimis. Selagi itu baik ya, maka kita harus selalu, intinya kita itu harus bisa gitu intinya. Biar kita bisa mewujudkan apa yang kita mau, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya udah datang pada Uniwara Talk kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih dapat banyak support secara emosional dan juga secara finansial ya, terutama untuk menjalankan startup bisnis ini. Boleh itu secara finansial itu. Menarik. Oh iya, mungkin bisa dipromosikan nggak apa-apa. Silahkan, mumpung ini ada medianya. Kalau support itu mungkin ya tidak adalah mungkin ya sembari nanti kita brandingnya melalui jaringan-jaringan kita yang sudah ada, karena sembari kita ke sana bootcamp itu mencari ilmu yang belum kita ketahui, kita juga mendapatkan ataupun kita mencari relasi di sana. Artinya di saat kita bisnis ini sudah jalan kan tinggal kita menghubungi nomor-nomor teman-teman kita yang sudah tersebar di berbagai kampus, berbagai kota. Tinggal kita nanti promosinya ke sana. Ini sudah mau tutup kan ya? Iya. Nah, kami sebelum closing ada yel-yel dari kelompok kami sih. Oke. Ya gimana tuh? Yang perlu diingatkan kembali kan di saat kita bilangnya CSS agency ya, itu jangan biarkan hacker mencuri data kita. Oke, coba dimulai dong, coba Wiban. Oke. Langsung ya? Tanpa percobaan ya. Oke. CSS agency, jangan biarkan hacker mencuri data kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Itu mungkin sedikit perkenalan, sedikit sharing session dari kelompok kami. Kami sebut dengan CSS agency singkatannya sih. Oke. Jadi itulah teman-teman, hari ini kita udah ngobrol lumayan banyak ya sama teman-teman yang udah menang di Work in Touch. Semoga
kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, dan kita insya Allah akan mengundang narasumber-narasumber baru yang memang sudah berpengalaman dan mendapatkan reward gitu ya di Uniwara sendiri. Jadi dengan closing ini saya Indah Ramadhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniwara Talk, Ngobrol bareng Patriot. Bye bye.